Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zia Kania dengan NIM 81114216337. Di sini Zia akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian persengketaan internasional, dan salah satu contoh yang akan Zia bahas adalah kasus minyak tumpah di Montara. Selamat menyaksikan. Hope you enjoyed and let's get started. Hukum internasional mengatur hampir seluruh aktivitas negara, baik secara umum maupun secara khusus. Hubungan internasional sendiri sangat dibutuhkan dalam suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Manifestasi tersebut dapat berupa perjanjian internasional, hukum internasional, dan lain-lain. Adanya hubungan internasional ini menunjukkan eratnya hubungan antar negara-negara dalam merintis kerjasama dan persahabatan. Belakangan ini banyak terjadi sengketa internasional yang melibatkan hubungan antara negara. Sengketa internasional diartikan sebagai sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara, melainkan menyangkut hubungan antar negara, mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini bukan hanya negara, namun juga aktor non-negara terhadap suatu negara. Salah satu contoh sengketa internasional yang sering terjadi adalah persoalan pencemaran lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup. Salah satu contoh kasus terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu tumpahan minyak yang terjadi di perairan wilayah Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2009. Sumber minyak Montara yang bersumber dari ladang Montara The Montara Wellhead Platform di Blok West Atlas Laut Timur perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis light crude oil ke permukaan laut wilayah NTT. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timur atau Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Luas efek cemaran tumpahan minyak dari sumber yang terletak di blok atas barat timur tersebut sekitar 75% masuk wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi bangsa Indonesia karena memasuki zona ekonomi eksklusif. Hal tersebut mendapatkan perhatian sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Laut Internasional Pasal 192 yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut, yang berarti bahwa dalam pasal ini memberikan penekanan bahwa ekosistem laut merupakan bagian yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh setiap negara. Tumpahan minyak yang berasal dari ladang minyak Montara di Laut Timur di lepas pantai utara Western Australia disebabkan oleh suatu ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009. Menyebabkan terjadi kebocoran sekitar 400 barrel minyak mentah setiap harinya sampai akhirnya berhasil ditutup 74 hari kemudian. Perkiraan tentang luasnya wilayah yang tertutup lapisan minyak berkisar antara 6.000 km menuju Australia Maritime Safety Authority 28.000 berdasarkan pencitraan satelit sampai 90.000 km menurut World Wide Fund atau WWF. Sejumlah besar lapisan minyak tersebut memasuki perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, sehingga diperkirakan mengakibatkan kerugian pada mata pencaharian dari sedikitnya 18.000 nelayan. Sengketa pencemaran laut tersebut sangat merugikan negara Indonesia karena pencemarannya membuat mata pencaharian ataupun pendapatan dari negara Indonesia, khususnya masyarakat Pulau Timur, mengalami penurunan. Kerugiannya bahkan dibuat dalam sebuah dokumenter movie oleh Jenny Hewitt pada tahun 2017. Beberapa kerugiannya yaitu yang pertama ikut terdampaknya 100.000 jiwa, lalu yang kedua mencemari perairan 13 kota ataupun kabupaten, rumput laut hancur produksinya yang sampai 0 hingga 40%, ikan perairan roti langka, penyakit akibat oil spill Montara, kerugian sosioekonomik per tahun sampai 17 triliun, kerusakan pada terumbu karang, dan tidak adanya kompensasi. Penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik diantaranya yang pertama yaitu negosiasi, yang kedua ada jasa baik, yang ketiga ada mediasi, yang keempat ada pencarian fakta, yang kelima ada
konsiliasi. Yang keenam ada penyelesaian melalui PBB. Yang ketujuh ada penyelesaian melalui organisasi regional. Perusahaan asal Thailand ini atau PTT Exploration and Production PLC akhirnya September 2011 telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait ganti rugi tumpahan minyak Blok Montara yang terjadi September 2009 lalu. Wakil Eksekutif Presiden PTIP PLC Loicang Wang Sirasawat menjelaskan awalnya penandatanganan kontrak ini akan dilaksanakan pada Agustus 2011 lalu. Namun karena terjadi pergantian pemerintah di Thailand, maka diundur menjadi akhir September 2011. Pada 13 September 2011 ini, Menteri Energi yang baru meminta penundaan dan penjelasan duduk masalah yang ada. Ia menjelaskan salah satu isi kesepakatan tersebut antara lain mekanisme kesepakatan dan pembayaran kerugian. Selain itu, MOU mengatur pihak ketiga yang netral sebagai mekanisme verifikasi dan menghitung kompensasi berdasarkan dampak yang dapat dibuktikan. Pada prinsipnya, PTTIP siap membayar ganti rugi sesuai temuan ilmiah. PTTIP juga telah menyiapkan dana sebesar $3 juta sekitar 26 miliar untuk program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Dana sebesar itu disebut dalam MOU atau Memorandum of Understanding, namun tidak termasuk dalam mekanisme ganti rugi tumpahan minyak Montara. Ia menyebutkan dana sebesar itu diambil dari PTT Australia. MOU ini sebenarnya lebih berisikan tentang teknis penyelesaian masalah, seperti mekanisme pembayaran ganti rugi dan keterlibatan pihak ketiga untuk mengklarifikasi secara objektif mengenai dampak kerusakan akibat kebocoran minyak. PTTIP mengusulkan pihak ketiga karena sampai saat ini belum ada kata sepakat antara PTTIP dan pemerintah mengenai dampak kerusakan lingkungan. Padahal, klarifikasi soal kerusakan lingkungan tersebut merupakan tahap pertama dari 3 tahapan penyelesaian kasus Montara. Di lain sisi, pemerintah Thailand selaku pemilik PTTIP meminta perusahaan minyak tersebut mempertimbangkan soal keterlibatan pihak ketiga dengan alasan pemerintahan yang masih baru. Loicang menegaskan PTTIP tetap mencoba meyakinkan pemerintah Thailand soal keterlibatan pihak ketiga ini. Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu dengan mengajukan klaim kepada pemerintah Australia. Dalam klaimnya, Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Australia. Hanya saja Australia menolak dengan dalih tidak disertai dengan data yang valid. Kendala terakhir dalam penyelesaian masalah pencemaran lintas batas ini adalah Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Hal ini yang memberatkan Indonesia manakala Indonesia akan membawa kasus Montara ke pengadilan internasional, dikarenakan Indonesia sendiri tidak mengambil tindakan penanggulangannya cepat. Melihat pertanggungjawaban negara yang dilakukan Indonesia dan Australia belum sesuai dengan UNCLOS tahun 1982, meskipun kilang minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara, maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan. Dengan kata lain, tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab yang bersifat absolut atau mutlak. Seperti tertera dalam UNCLOS pasal 139, yaitu negara yang menyebabkan kerugian negara lain akibat kegiatannya harus dikenakan ganti kerugian atas dampak yang merugikan negara tersebut. Nah, untuk perkembangan kasus yang terjadi saat ini adalah dari beberapa berita-berita yang aku baca bahwa pada bulan April tahun 2022 dinyatakan bahwa para petani telah memenangkan untuk ganti rugi di pengadilan Australia, dan juga ada beberapa berita yang masih rancu. Mungkin ini menjadi evaluasi bagi saya sendiri maupun teman-teman semuanya maupun seluruh pemerintahan untuk kita mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mengetahui berita-berita internasional. Begitu teman-teman? Setuju? Setuju. Saya setuju. Apakah teman-teman juga setuju? Mungkin semoga saja setuju ya teman-teman ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih teman-teman. Nice dinner. Bye bye. Thank you for watching and see you in another content of Jaya Kanya. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Terima kasih. Kamsahamnida. Gomawo. Betul,